Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang sedang menganggur, artinya yang sedang menanam anggur, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Salam hormat buat yang senior. Mari kita lihat anggur kita, Sin Muscat yang dari Jepang, dan anggur Julian yang katanya ginjah juga. Dalam hal ini kita akan review atau membahas kembali mengenai pembentukan batang sekender menggunakan metode Isokoiki 13E1. Ini apakah ginjah seperti yang kemarin kita bikin video, yaitu Jupiter? Mudah-mudahan ginjah. Mari kita ulas mulai dari jenis Julian. Baik, anggur Julian ini ya kita tanam pada 19 Juni tahun 2000. Jadi umurnya sekarang ini sudah 3,5 bulan. Tinggi kira-kira ke atasnya itu 1,2 meter dan ke kiri sekitar 1 meter. Jadi sekitar 2 meter. Tetapi kalau si nyo dari Jepang ini yang manja dan suka ngambek ini, tapi dia menggemaskan ya, itu sangat menggemaskan. Coba lihat nih, dia merah mukanya tuh, subhanallah, mukanya merah sekali tuh ya. Kelihatannya kurang begitu ginjah karena sampai saat ini baru panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Sudah saya ukur 1,5 meter. Kalau Julian itu sudah 2 meter. Nah, kenapa kita review atau kita ulas untuk kedua anggur kita ini? Karena memang kita mau mencoba apakah bisa menyamai ginjahnya dengan Jupiter yang kemarin kita sudah bahas, sudah termasuk ginjah. Karena dinyatakan ginjah itu apabila mencapai 7 iwan dalam waktu 7 bulan dan sudah mengeluarkan buah. Oke. Oh ya, kemarin ada teman kita yang kira-kira 2 tahun lagi pensiun dan ada juga yang setahun lagi pensiun menanyakan mengenai pembentukan sekender, batang sekender. Apakah saat penanaman awal E1 yang pertama ini, yang pertama ini langsung dibuang semua daun, tunas air dan tunas bat? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Jadi kita boleh membuang secara bertahap kalau ya sudah mencapai pertumbuhan itu menyelesaikan yang kedua. Jadi kalau sudah yang kedua selesai terus menginjak yang ketiga, baru 1 daun atau 1 tunas saja atau 3 tunas boleh di bawah dikurangi 1. Naik lagi 5 tunas boleh dikurangi 5. Boleh lagi naik sampai nanti selesai di E3, selesai juga untuk pembersihan di yang pertama yang harus dibersihkan untuk membebaskan dari jamur dan hama. Jadi pertanyaan ibu yang dari Bandung ya, yang sebentar lagi 2 tahun lagi pensiun. Jadi untuk menghabiskan yang di bawah itu boleh bertahap.
boleh juga sekaligus, tetapi kalau sudah mencapai E3 selesai. Kalau E3 selesai langsung dihabiskan boleh. Jadi saya minta maaf waktu saya bikin video kemarin itu saya terlalu bersemangat Ibu. Jadi di sini langsung bisa dihabiskan karena pada saat itu sudah mencapai E3 sudah tuntas. Ya. Jelas Ibu ya. Terima kasih. Nah, sekarang ini di E3 ini sudah tumbuh 2 cadangan untuk dapur umum. Nah, sekarang 1 tunas bat yang ini sudah sampai tinggi. Kalau sudah melebihi atau sudah mencapai target 12 ruas, harus kita ada pemotongan. Jadi di metode Isakuiki 13E1 yang artinya 13 adalah tunas atau 12 ruas, itu harus ada pemotongan paling atas ya, nanti dipotong nih Bu. Ya, para pensiunan yang terhormat, ini sudah mencapai lebih dari 12 ruas ya. Sini lihat, kita bisa hitung. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, 12 di sini, 12 ya, 12 di sini kita potong di atasnya. Jadi ada 12 hitungannya sampai sini 12 ruas. Ini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk pembentukan dapur umum ruas tunas yang pertama sudah selesai. Kita menunggu lagi cadangan dapur umum ini untuk ruas yang kedua. Baru berapa? 1 2 3 4 5. Baru 5 ya. Jadi nanti kita tunggu. Nah, dengan adanya pemotongan long seperti ini, dikatakan long itu kalau pemotongannya lebih dari 8 tunas. Dikatakan middle kalau pemotongannya antara 8 sampai 4. Dikatakan short atau pendek bila pemotongannya itu di bawah 3, 1 2 3. Tetapi kalau hitungan kami 3 tunas ini namanya adalah 2 ruas. Jadi kalau nanti kita itu metode Isakuiki 13E1 ya, itu pemotongan itu hanya di tersier itu hanya ada 3. Yang pertama adalah pemotongan panjang 12 ruas. Pemotongan yang kedua itu adalah di atas 6 ruas, yang middle 6 ruas. Pemotongan yang ketiga adalah 3 ruas atau yang dibilang short. Kapan dilakukan itu? Nanti tahun depan ya. Kalau kita sudah mulai pruning itu setelah kita panen yang bonus ini, nanti di bulan Maret atau April setelah selesai musim hujan, kita lakukan pemotongan ya. Pemotongannya kita lakukan nanti kalau kita ya ada di ruas ketiga sini ya, di ruas ketiga. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk menumbuhkan ruas ke 1 2 3. Ya betul, ruas ketiga. Jadi disediakan 2 mata tunas, tujuannya untuk menumbuhkan 2 mata tunas ini, 1 yang bakal nanti menjadi 2 tandan, ini nanti juga 2 tandan. Jadi di paralel ada 2 tunas ini. Tujuannya apa? Kok dipotongnya di sini? Kok dijadikan 2 di paralel? Kok nggak langsung 1 saja? Tujuannya karena yang abadi itu adalah sekunder ya, nanti di atas sana.
dan primer, maka tersier ini disisakan namanya pangkalnya. Nah, untuk memperbesar pangkal kita jadikan paralel 2 tersier nanti gitu. Jadi alasannya adalah seperti itu. Tetapi nanti kalau yang 2 cabang ini paralel, yang pertama dan yang kedua ini sudah dibuahkan, ada buahnya 2 tandan, sini 2 tandan, pemotongan ujungnya itu adalah middle. Middle itu adalah separuh dari 12. Jadi yang ke-6 pemotongannya jadi ada di yang ke-6, bukan ini ya, saya hanya simulasikan. Kalau ini sudah ada 2 cabang, nanti tahun depan 1 cabangnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pemotongan middle itu di sini. Jadi secara gampang, kalau baru 1 tersier kita potong 12 di sini, long namanya ya, untuk menampung nutrisi bakal untuk buah nanti. Ini kita bicarakan tersier karena ini juga nanti bakal jadi tersier gitu. Cadangan ini kalau sudah nggak diperlukan bisa menjadi tersier. Nah, pemotongan kedua itu ada middle. Middle itu adalah 6 ruas. Itu apabila sudah dilakukan pemotongan shot yang di 2 tunas di cabang 2 begini, setelah berbuah di masing-masing 2 tandan kita potong 6 ruas. Seperti ini kita potong. Jadi yang tadinya 12 kalau dijadiin 2, 6 dengan 6, logikanya seperti itu. Tujuannya kenapa kok dicabangkan 2? Untuk memperbesar pangkal di sini nih. Ini supaya besar karena ini juga termasuk yang abadi. Nah, nanti kalau ini sudah merasa besar, sudah berbuah berulang-ulang dan ini pangkalnya tersier ini sudah merasa besar, boleh hanya cuma 1 tunas disisakan. Jadi intinya pangkal tersier ini jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti terus apa artinya kita pasang tersier? Nah, kita usahakan sependek mungkin. Jadi tersier itu nanti dia menggembung di daerah sini sehingga nutrisi yang ada di bak tadi, bak yang kita bikin, bak tampungan sekunder itu bisa didistribusikan ke cabang tersier ini menjadi lebih terbuka lebar pintunya untuk ke buah-buah. Tujuannya itu. Tapi sekarang ini kita masih konsentrasi untuk pembentukan sekunder. Nah, untuk pembentukan sekunder sudah dipotong 12 ruas. Ini nanti juga kalau sudah 12 cepat dipotong. Tujuannya itu nutrisi yang ada di sini ini kembali ke but-but yang belum pecah ini gitu. Terus bagaimana Pak, sayang ini kalau mendingan jadiin sekunder aja lebih banyak. Ya nanti metodenya bukan metode Ishokuiki 13E1, metodenya konvensional seperti biasa. Kita tahan di sini ini untuk dapur umum, untuk mendorong mensuplai pasukan tempur yang ada di ujung sana. Sekunder itu tujuannya seperti itu, dan untuk memecahkan bat-bat yang ada di dalam itu nantinya. Kalau tidak diputus seperti ini, nanti nutrisi nanti naik ke atas untuk pertumbuhan terus. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lakukan di sini adalah pemeliharaan biasa yang membuang tunas air ya, tunas air. Mungkin dari sini ya lebih jelas ini ya. Jadi yang boleh tumbuh tunas air itu hanya ada di 12 terakhir maksimal atau 7 terakhir minimal tuh. Nah, kalau kita masih belum pensiun, belum banyak waktu, jangan menggunakan yang metode 12, pakai aja yang 7, karena nanti untuk mencapai 12 itu berarti perlu 5 lagi. Untuk mendapatkan 5 tunas yang mau dibuang itu berarti dikalikan 2,5 hari, berarti sekitar hampir ya 2 mingguan lah, atau 2 minggu kurang sedikit. Jadi pemeliharaannya 2 minggu sekali boleh. Nah, ini sengaja tunas air itu masih belum diambil walaupun lebih dari 12 karena untuk pelajaran. Jadi mulai dari sini ini adalah
terakhir dari dapur umum. Artinya kalau ini terakhir berarti hitungan ke ruas 12. Ini mulai 1. Kalau 1 berarti ini yang ditumbuhkan nih. Ini sorry, yang ini batasnya. Berarti ini ditumbuhkan kan karena terakhir. Ya, jadi ini ke sana dapur umum, ini ke sana sudah sekunder. Jadi dapur umum terakhir ini, ruas ini yang nanti bakal menjadi tersier itu adalah masih. Yang dibuang adalah ini 1 dibuang, ini sama tunas batnya. Pembuangan tunas bat itu lebih awal lebih bagus. Ya, ini juga tersiernya dibuang sama tunas batnya sudah dibuang dari kemarin. Ini dipelihara, yang dipelihara tunas batnya. Kalau tunas batnya dipelihara, tunas airnya jangan. Ini kan di sisa 1 daun ya. Ini dibuang. Ini tunas air juga dibuang nih. Tunas air dibuang, tunas bat dibuang. Ini tunas air dibuang, tunas bat dibuang. Ini tunas airnya dibuang, tunas batnya jangan, jadi dibuang untuk tunas airnya saja nih. Tunas air dibuang, ini dibuang tunas air sama tunas batnya. Ini tunas air sama tunas batnya dibuang, ini hanya tunas airnya saja ya. Ini tunas air sama tunas bat dibuang, ini tunas air sama tunas batnya dibuang, ini hanya tunas airnya saja. Nah, ini sekarang masih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisakan 7 ruas ini jangan diapa-apain dulu, biar tuh dia lebih tumbuh. Tetapi kalau tunas batnya boleh. Tunas bat kalau sudah yakin ini nggak ada, tunas batnya dibuang nggak apa-apa. Nih, tapi tunas airnya jangan, biar tumbuh dulu. Ini dibuang nggak apa-apa kalau memang bisa kecil gini. Baik. Untuk sementara ini dulu ya, untuk jenis Julian. Tetapi untuk Sinoscat kita lihat aja dulu karena belum mencapai 12. Coba kita lihat nih ya. Sinoscat itu sama ini ya, Iwan pertama, Iwan kedua sampai sini. Ini kebetulan sudah ada 1 cabang bawaan dari awal ya. Ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ruas, jadi belum layak untuk dipotong atasnya, longnya. Tapi kita iseng-iseng di sini ngeliat apakah di atas ini ada tunas air dan tunas bat. Kita lihat, bisa lihat nggak ya? Bentar. Ya, nih. Ini yang sebelah kanan ini tunas air, di sebelah kiri tunas bat ya. Karena kita ini di sini di tempat dapur umum itu kita pelihara tunas batnya, tunas airnya bisa dibuang lebih dini boleh. Karena apa? Karena ini dapur umum ini mensegerakan mau cepet-cepet tunasnya pecah, karena untuk dapur umum. Jadi kalau ada pasukan mau perang gitu, dapur umum itu harus lebih awal dia masak. Ini bisa dibuang ya. Ini tunas airnya sebelah kanan ini bisa dipotes lebih dulu ya. Potes sudah bisa kelihatan ya. Oke, ini sudah ya, udah saya potes. Di atasnya juga, di atasnya sudah ada tumbuh tunas air nih, bisa lihat ya. Ini tunas air. Jadi yang sebelah dalam itu tunas air nih ya. Yang sebelah kirinya adalah tunas bat. Tunas airnya bisa dipotes nih. Bismillah. Ya. Nah, kalau ini masih kecil sekali, kita tunggu nanti, sabar ya. Jadi
untuk dapur umum ini baru mencapai 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tuh, 9 ya. Nah ini ada namanya sulur. Sulur ini juga harus dibuang karena apa? Mempengaruhi pertumbuhan. Baik, seperti itu dulu para pensiunan yang terhormat. Jaga kesehatan, dan yang sabar untuk para senior, dan untuk yang junior salam sehat, jaga kesehatan. Dan yang untuk senior, salam hormat dari kami. Terima kasih. Selamat sore.